Shalom, selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kalau saya bilang Shalom, Bapak Ibu bilang damai di hati. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini dengan satu sukacita besar Bapak Ibu boleh datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ayat bersangkutan kita dalam Mazmur, dalam buku Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang kedua berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saya percaya sungguh ketika saudara datang pada saat ini dengan semua pergumulan hidup daripada Bapak Ibu sekalian, saudara akan mendapatkan jalan keluar dan berkat yang terbaik Tuhan curahkan atas hidupmu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari hidup yang kita jalani ini ada banyak hal peristiwa yang membuat kita, kadang kita kecewa, kadang kita marah, kadang kita menangis dan sebagainya. Tetapi di balik semuanya itu ada kemurahan Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Sabat ini sudah pasti kursi banyak yang kosong oleh sebab banyak yang keluar kota, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Semarang, ada yang sakit. Kita doakan supaya semuanya baik-baik saja. Saya perhatikan biasanya Pak Budi kalau khotbah tidak menggunakan slide. Jadi saya juga khotbah, saya tidak perlu menggunakan slide. Jadi Bapak Ibu, selama saya masih ada melayani di jemaat eklesia, jangan harap saya khotbah pakai slide. Saya tidak akan pakai slide, saya hanya pakai Alkitab. Begitu ya Pak Budi ya. Jadi saudara-saudara, bukan berarti saya gaptek, bukan berarti saya gaptek. Saya malas susu khotbah di laptop dibiarkan saja, karena saya punya Alkitab untuk bisa saya sampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah roti hidup yang penuh kuasa, yang terus memberkati kami semua. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada hari Sabat ini umat-umat Tuhan yang mengaku sebagai kelompok yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, kami rindu duduk di bawah kaki salib-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa untuk segalanya. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami mau katakan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Adalah harapan kami pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkabaran firman Tuhan pada Sabat ini saya kasih judul resep terbesar untuk pembaruan rohani. Jadi di dalam hidup kita ini, yang kita mau atau yang Tuhan mau bagi hidup kita adalah kita lakukan kegiatan kehidupan yang diisi dengan hal-hal rohani. Hal-hal duniawi kita singkirkan, itu kita pisahkan dari kehidupan sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang pengikut Yesus. Dan kita mau agar segala sesuatu yang diisi dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang berbau dengan rohani. Itulah sebabnya saya akan membagikan beberapa resep bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan kita semua untuk melakukan satu terobosan terbesar. Untuk apa? Melakukan pembaruan rohani dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Mayanto, jangan tidur, silakan bangun dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, resep terbesar untuk pembaruan rohani dengan teks Alkitab yang saya ambil pada saat ini adalah terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 yang sudah dibacakan oleh Bapak Budi. Ayat inti kita yang sudah dibacakan tadi. Nah, kalau kita baca 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, maka kita dapatin di situ adalah Tuhan menamakan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ayat yang ke-14, 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Walaupun sudah dibaca, saya akan baca ulang. Dan umatku
yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahmu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memuliakan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat-tempat ini. Ada satu penekanan khusus yang diajarkan, yang dituliskan di dalam ayat ini, yaitu tentang doa. Itulah sebabnya pertanyaannya bagi saudara dan saya di hari Sabat ini adalah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami pembaruan rohani dalam hidupnya? Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak cara, banyak ciri yang bisa dilakukan oleh umat Tuhan untuk mengadakan satu reformasi pembaruan rohani di dalam hidupnya. Tapi kita di Sabat ini, kita akan melihat ada beberapa resep yang bisa menolong kita dalam menjalani hari-hari hidup ini, agar kita melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Ngomong-ngomong, Sabat ini sebenarnya bukan jadwal saya yang khotbah. Yang khotbah adalah Mas Yosi. Cuma Mas Yosi flu, akhirnya minta tolong saya yang gantikan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merendahkan diri, untuk mengalami pengalaman di dalam pembaruan rohani bagi kehidupan kita, yang pertama adalah merendahkan diri. Untuk mengadakan satu reformasi dan mendapatkan resep terbesar di dalam kehidupan kita, pembaruan rohani bagi rumah tangga Bapak Ibu saudara-saudara dan kita semua, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apa perlu kita sombong dan sebagainya? Tidak perlu. Karena di mata Tuhan kita ini hanya bumi dan tanah, tidak ada apa-apanya. Kita terbuat dari tanah, dan ketika mati kembali juga kepada tanah. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita semua, agar memiliki satu karakter dalam diri kita sebagaimana yang Yesus pernah lakukan di atas muka bumi ini, yaitu merendahkan diri. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14a, di dalam ayat yang ke-14a yang katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam buku Bilangan 6 ayatnya yang ke-27, bagaimana ketika Musa mengajarkan kepada orang Israel supaya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan satu tujuan apa? Bilangan 6 ayat yang ke-27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku memberkati mereka. Jika saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara mau melepaskan semuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan bawa diri dan mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini adalah manusia lemah dengan keterbatasan banyak hal, kita mau merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan untuk senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Untuk merendahkan diri, maka ada hal yang harus kita lakukan. Poin yang pertama, supaya kita mendapatkan pembaruan rohani dalam kehidupan kita, yang pertama adalah saudara dan saya harus merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam merendahkan diri ada dua bagian yang perlu kita lakukan. Ialah yang pertama, kita perlu tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu
kalau pernah ke desa-desa, saya pernah melayani di desa. Kalau Bapak Ibu lihat di sawah-sawah atau di tumbuh-tumbuhan itu selalu ada apa di situ, ada kebun. Saya pernah pergi ke sawah, salah satu anggota jemaat punya sawah, dan saya perhatikan ada embun. Embun itu kalau pagi hari ada, tapi kalau matahari sudah keluar, sudah muncul, embun itu akan hilang. Itulah seperti kehidupan kita. Kehidupan kita itu seperti dengan embun itu. Hari ini kita hidup, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu umur kita sampai ke angka keberapa. Kita tidak tahu. Yang hanya kita tahu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika hal itu terjadi pada diri kita masing-masing. Sebelum hal itu, peristiwa itu menimpa diri kita. Karena umur manusia tidak panjang seperti orang-orang pada zaman perjanjian lama. Maka mari kita isi dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau dan saya perlu menyadari bahwa siapa diri saya di hadapan Tuhan. Saya ingin membutuhkan uluran tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk terus memberkati hidup saya, menolong saya, dan melepaskan segala sesuatu yang saya alami setiap saat. Saya butuh Tuhan Yesus untuk mengurapi saya dengan Roh Kudus agar saya bisa terbebas dari hal-hal yang menyakiti hidup saya. Ketika saya terikat dengan hal-hal yang buruk menimpa hidup saya, maka saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan membantu dan menolong hidup saya. Yang tadinya saya mengakui bahwa saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan saya memerlukan ada pertolongan Tuhan yang penuh kuasa terjadi atas hidup saya, karena saya mengakui saya ini lemah dan saya butuh Tuhan Yesus untuk selalu menopang hidup saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang pertama adalah merendahkan diri untuk memperoleh pembaruan rohani bagi diri kita masing-masing. Poin yang pertama adalah merendahkan diri. Di dalam merendahkan diri ada hal yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah berlaku seperti seorang anak kecil. Bapak Ibu, anak kecil itu dia tidak tahu apa-apa. Mari kita lihat di dalam Matius 18 ayatnya yang keempat. Matius 18 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Apa jawaban Yesus? Yesus menghadapkan mereka dengan seorang anak kecil. Dan Yesus katakan, barang siapa seperti seorang anak kecil ini, maka dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudaraku, dalam pengertian bahwa kita tidak perlu mengenal dosa dan kita perlu mengenal akan kebenaran Tuhan. Dan izinkanlah kebenaran Allah yang ada di dalam Alkitab ini, dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, ada 66 kitab. Ketika saudara dan saya baca itu, menemukan mutiara-mutiara indah di dalam kebenaran Alkitab ini, maka saudara harus mengambil satu sikap untuk mau menerima Yesus di dalam kebenaran. Ada satu tindakan yang saudara dan saya mau berbuat agar hidup kita ini harus memiliki karakter seperti Yesus Kristus, yang dimana Yesus mengambil contoh seorang anak kecil, yang mana kita harus belajar kepada mereka. Karena mereka polos, diumpamakan seperti seorang domba, diumpamakan seperti domba yang kalem dan sebagainya. Itulah yang saudara dan saya harus pelajari. Kita harus pelajari dari karakter daripada seorang anak kecil ini. Dan kita ketika memahami, kita tahu akan kebenaran firman Tuhan yang menuntun, yang memimpin kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara, dan kita mau agar kita selalu berjalan
kita kepada Eden yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam pengajarannya, Dia juga mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu untuk belajar kepada seorang anak kecil. Dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-10. Di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-10, apa yang dikatakan di sana? Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara supaya dengan satu tujuan, setiap taburan firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita, menolong kita setiap saat, setiap waktu dalam menjalani hari-hari hidup ini. Yakobus 4 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dalam pengertian bahwa saudara mau datang di bawah kaki salib Yesus, lalu saudara dan saya mau berdoa kepada Tuhan. Jangan sombong Bapak Ibu. Harta kekayaan yang kita punya itu hanya sementara, yang Tuhan titip bagi kita, yang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita kelola dengan baik dan satu tujuan memajukan pekerjaan Tuhan. Ketika saudara dan saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau belajar dari seorang anak yang kecil, saudara dan saya akan ditinggikan. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Dia akan ditinggikan oleh Allah. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, apa yang dikatakan di sana? 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Lagi-lagi Petrus mengingatkan kepada kita. Tadi Paulus mengingatkan kepada kita, dan sekarang Petrus mengingatkan kepada kita untuk apa? Merendahkan diri satu dengan yang lain. Anak-anak juga harus rendah terhadap orang tua dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena engkau adalah seorang anak, maka engkau layak untuk menghormati orang tuamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melakukan pembaruan rohani dalam kehidupan kita, yang pertama adalah merendahkan diri, dan yang kedua adalah berdoa. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14b. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14b, dia katakan, berdoa dan mencari wajahku. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menata kehidupan doa sebagai kunci ke arah pembaruan hidup. Doa ini adalah salah satu cara yang mudah, sederhana saja. Tinggal bagaimana saudara dan saya mau melakukannya. Bapak Ibu, hari-hari hidup yang kita jalani isilah dengan doa. Ya, ada kuasa di balik doa saat kita sampaikan kepada Tuhan. Ini adalah komunikasi kita sederhana dengan Tuhan. Saat kita berbicara dengan Tuhan, kita meyakini bahwa pembicaraan kita melalui doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan dengan penuh kasih, Dia mendengar akan keluh kesah kita. Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita di dalam pergumulan hidup masing-masing kita. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menata kehidupan doa itulah sebagai kunci ke arah pembaruan hidup kita. Saya punya 7 alasan kenapa kita, saudara dan saya, harus berdoa. Merupakan kunci kemenangan bagi kita dalam pembaruan rohani bagi hidup kita masing-masing.
7 alasan kenapa orang Kristen saudara dan saya harus berdoa. Yang pertama, pencobaan dapat dikalahkan dengan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dicobai berapa kali? Tuhan Yesus dicobai berapa kali? 3 kali. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis. Berarti Tuhan baca firman Tuhan, Tuhan baca Alkitab. Nah, pencobaan itu gampang sekali datang pada kita. Salah satu pencobaan adalah handphone yang kita gunakan, handphone yang kita buat, handphone yang kita pakai. Dalam ibadah, kadang-kala kita main handphone. Nah, ini cara-cara yang salah. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi tersinggung ya. Ini adalah cara yang salah kalau kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran betul-betul kepada Tuhan. Dulu waktu saya masih di Protestan, kalau mau ibadah itu kan pakai lonceng gereja. Lonceng gereja subah bunyi kadome, mari bakira, gitu-gitulah. Jadi lonceng gereja itu lonceng pertama, semua orang sudah siap. Lonceng kedua sudah masuk di gereja. Lonceng ketiga ibadah sudah mulai. Tidak ada orang di gereja bawa HP. Sumpah ini Bapak Ibu, hari Sabat saya katakan. Tidak ada orang ke gereja bawa HP dan ibadahnya ketat sekali. Apalagi Katolik. Saya tidak tahu Katolik di Jawa ini, tapi kalau Katolik di Ambon sana mereka paling ketat sekali dalam ibadah. Jarum jatuh saja bisa orang dengar. Bagaimana? Karena saya punya teman baik orang Katolik. Dia ajak saya, waktu itu saya masuk Kristen, dia ajak saya untuk saya masuk ibadah di gerejanya Katolik. Kusut. Ini. Bayangkan ibadahnya mereka itu sangat kusut sekali. Nah, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita haruslah berbeda di hadapan Tuhan. Amin. Mau berubah? Mau mengadakan pembaruan rohani dalam hidup kita? Mau berkomitmen sama depan? Saat khotbah tidak main handphone, bersedia? Jangan tersinggung ya, saya pendeta, jadi saya harus sampaikan. Kalau Bapak Ibu marah saya tidak apa-apa, tapi jangan lupa selesai marah saya, ajak saya makan di rumah makan apa itu Pak? Kami pergi makan di satu restoran, di situ semuanya kulit putih, ajak saya kulit hitam. Saya bilang Bapak Budi kayaknya ini akhir ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pencobaan itu selalu datang kepada kita, dan untuk mengalahkan pencobaan itu adalah dengan cara berdoa. Dan alasan yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada di dalam setiap doa. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena dengan doa, ketekunan itu dihasilkan lewat doa. Dan yang keempat, kenapa kita harus berdoa? Karena Roh Kudus memberikan kuasa lewat doa kepada kita. Saat orang lemah, nah, salah satu contoh kecil aja waktu corona. Waktu corona itu saya masih tugas di Muncang. Waktu itu saya masih kos, pastori belum jadi, saya masih ngekos. Saya punya bapak kos ini orang Kalimantan, orang Dayak, dan dia biasa pulang pergi Banyuwangi, Kalimantan. Dan satu ketika dia pulang, langsung dia masuk rumah sakit. Besoknya dia meninggal. Kan biasa waktu corona itu kan katanya kalau ada orang yang dari luar itu kan yang biasa bawa corona, jadi biasa orang dari luar masuk terus mati langsung dianggap aja corona. Saya langsung jadi takut. Saya bilang saya pindah kos aja lah. Hari itu langsung saya pindah kos. Orang-orang telepon saya, Bapak ini bagaimana? Saya sudah pindah kos. Akhirnya keluarga ini mereka dulu belum swab, apalagi namanya itu rapid test. Semua anak-anak kos di situ harus rapid test. Aduh, saya takut jangan sampai saya kena corona. Karena sebelum dia masuk rumah sakit, saya ada ngobrol dengan dia. Buat saya ada doa dia juga. Tapi saya rapid test pertama, mau reaktif. Mereka bilang 2 minggu lagi harus rapid test. Tambah stres lagi. Jangan saya corona ini. Saya pergi di apotek. Tolong kasih saya obat vitamin yang paling mahal.
Dan paling bagus ada, harganya berapa? 300 satu botol. Saya beli, saya minum. Saya biar tetap segar, tetap bugar. Tapi tes non-reaktif. Aduh, puji Tuhan. Waktu pindah di kami, kita disuruh rapid test lagi. Kan saya harus disuruh berlapor ke Pak RT dan harus rapid test di rumah sakit. Rapid test lagi, aduh, banyak sekali. Masuk di Surabaya, swab. Masuk di Surabaya, swab. Nah, untung negatif. Kalau positif, maka Pak Winardi tidak bisa dampingi saya untuk melawan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita harus berdoa? Karena Roh Kudus memberikan kuasa lewat doa. Dan yang kelima adalah, kenapa saudara dan saya harus berdoa? Oleh sebab kekhawatiran dikalahkan lewat doa. Saya sudah banyak kali dengan jujur saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, waktu corona saya sangat cemas. Saya sangat cemas. Bahkan sampai saya berobat ke dokter psikiater. Bukan saya sendiri loh. Waktu saya berobat dokter psikiater banyak pasien. Bahkan waktu itu saya urutan 14 waktu berobat. Saya berobat sama dokter psikiater. Saya sampaikan keluh kesah saya. Dan saya dikasih obat untuk minum. Walaupun dalam keadaan kecemasan, saya diminta untuk melayani orang yang mati karena corona. Tapi bukan dari gereja Advent, dari gereja luar. Karena di grup Bamak itu pendeta-pendetanya kebanyakan sudah tua-tua. Lalu mereka bilang, oh ya, ada pendeta Advent, dia masih muda, boleh minta tolong dia untuk melayani orang yang meninggal karena corona ini. Akhirnya saya dihubungi oleh pendeta tersebut. Aduh, saya bagaimana ya? Saya bilang, aduh, saya sudah minum vitamin. Setiap hari saya minum vitamin mahal, yang mahal, bukan yang murah-murah. Akhirnya bikin badan saya naik jadi 80. Datang ke Surabaya jadi 60. Kan sudah berhenti minum vitamin. Aduh, bagaimana ini? Saya pakai masker 3, saya tunggu. Saya pakai jauh-jauh dari saya bilang, kita nggak berjabat tangan ya, saya jauh-jauh dari kuburannya di sini, saya sini. Dari debu kembali kepada debu, matilah di dalam Tuhan. Kita berdoa, pulang. Tapi pakai meter ini, dalam amplop. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya cemas ketika corona melanda saya. Ini saya jujurin, saya sangat cemas. Tapi di tengah kecemasan saya tetap pergi melawan umat-umat Tuhan, anggota-anggota jemaat. Walaupun mereka bilang, Pak Pendeta di luar pagar saja ya, kami di depan rumah dan Pak Pendeta berdoa di luar pagar. Jadi saya berdoa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, corona dijauhkan bagimu. Saya tetap datang melawan mereka, walaupun pakai masker 2-3, hand sanitizer tetap 1. Pulang, baju, pakaian langsung disingkirkan dari tempat yang sudah dikhususkan, bawa ke laundry untuk dicuci. Saya keluar beli paket data aja, pulang saya mandi, saya ganti baju, saking dia masak, punya takut dia corona. Tapi kalau sekarang sudah tidak takut, kan saya sudah nggak pakai masker, tapi tetap pakai masker. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran itu dikalahkan lewat doa kalau kita sungguh-sungguh melakukannya. Bisa kita baca di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Dan jiwa kita dihiburkan lewat doa. Tuhan akan mendengar doa permohonan kita setiap saat. Kita bisa lihat dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Belum jam 12 dan khotbah masih panjang. Saya harus berkhotbah sampai jam 12 baru selesai. Ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Yesus menegaskan kepada kita supaya senantiasa berdoa. Dalam Lukas 18 ayatnya yang pertama, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya apa? Tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Lukas 18 ayatnya yang pertama. Dalam pengertian, setiap hari saat kita menjalani hidup ini, kita isi dengan doa, tidak dengan bosan-bosan dan sebagainya. Dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, apa yang dikatakan di sana? 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Ada yang hafal? Semua hafal Bapak Ibu? Yang hafal, kita pergi makan di restoran Chinese, tapi nanti 5 tahun yang akan datang. 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Tetaplah
berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya punya satu buku ini. Buku ini ditulis oleh hamba Tuhan, penulis Kristen yang terkenal dan bukunya sudah tersebar hampir 120 negara. Hamba Tuhan Ellen G. White. Dia punya buku dengan doa. Saya sudah baca ini 2 kali, dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Saya sudah baca buku ini sampai selesai. Ada dia punya kalimat-kalimat yang paling bagus yang bisa saudara baca untuk merenungkan agar saudara selalu mengisi hidupmu dengan doa. Saya baca saja beberapa kalimat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara di halaman 152. Halaman 152 alinea yang pertama. Doa sama pentingnya. Doa sama pentingnya dengan makanan kita sehari-hari. Jika kita mengembangkan karakter yang berkenan kepada Allah, kita harus membentuk kebiasaan yang benar dalam hidup keagamaan. Doa setiap hari penting untuk pertumbuhan kasih karunia. Jadi doa setiap hari itu apa Bapak Ibu? Penting untuk pertumbuhan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selama masih bernafas, maka kita terus berdoa. Kesuksesan itu diraih hanya bisa lewat doa. Inilah cara komunikasi kita satu arah dengan Tuhan, yang mana Tuhan bisa mendengar permohonan kita. Ada banyak cara-cara ketika berdoa, berteduh, duduk, menjongkok, dan sebagainya. Mau dengan cara bagaimana, Tuhan akan tetap mendengar doa kita. Tinggal bagaimana hati kita terbuka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, resep terbesar untuk pembaruan rohani bagi kehidupan kita, yang pertama adalah merendahkan diri, dan yang kedua adalah berdoa. Harus ada komitmen untuk mau berdoa senantiasa, mau melakukannya. Waktu saya masih tugas di Puncak, belum ada bangunan. Apa yang kami lakukan? Selesai diskusi sekolah sahabat, kami luangkan 15-20 menit untuk berdoa. Berdoa khusus untuk apa? Dapatkan tanah untuk membangun bangunan yang bisa kami pakai untuk beribadah. Selama 1 tahun 6 bulan saya di sana, kami berdoa, terus berdoa. Dan masuk 1 tahun dan masuk di tahun yang baru, kami dapat tanah, kami dapat uang, disumbang 200 juta untuk membangun. Karena ibu yang membangun ini, puji Tuhan, dia adalah orang kaya di Puncak sana, punya perusahaan ikan, punya perusahaan air mineral, punya tambak dan sebagainya. Nah, dia sumbang untuk kami dapat tanah gratis. Tanahnya besar sekali, besar. Satu kali nanti kita kesana. Ada villa, bisa kita nginap di villa. Jangan hanya di Batu, jangan hanya di Sumber Wekas, bosanlah. Sekali-sekali kita ke sana, ke Banyuwangi. Di sana kita bisa ke Pulau Merah, ada pulaunya, pantainya bagus. Kita bisa mandi berenang, sambil lihat-lihat ikan, dan kita say halo sama ikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan doa, maka kita mendapatkan kemenangan daripada Tuhan Yesus. Ini nggak dengar suara ya? Boleh kasih nanya sedikit, volume aja. Ini dengar suara saya atau tidak ya? Oh dengar, saya kira tidak dengar. Jangan sampai suara saya sudah habis. Suara saya sudah habis, nggak dengar suara. Saya di klub kalau berkhotbah biasa pakai mic seperti begini. Saya tidak pakai mic begini. Jadi biasa di klub saya dikasih kesempatan untuk selalu berkhotbah. Dan yang ketiga, resep terbesar untuk pembaruan rohani dalam kehidupan kita adalah pandanglah Tuhan. Ayat yang ke-14c,
2 Tawarik 7 ayat yang ke-14c. Apa yang dikatakan di sana? 14c dia katakan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memuliakan negeri-negeri mereka. Dalam pengertian bahwa mereka memandang kepada Allah, mencari wajah Allah, menunjukkan bahwa kita rindu berjumpa dengan Dia. Dengan hadirnya saudara datang di dalam rumah Tuhan ini, beribadah dalam pengertian saudara rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu ada di berbagai tempat. Tuhan hadir di berbagai tempat. Tapi Tuhan bukan berarti Tuhan hadir di klub malam dan sebagainya. Tuhan bukan hadir di kamar mandi dan sebagainya. Tuhan itu hadir ketika saudara dan saya beribadah memuliakan namanya. Sebab mana firman Tuhan, ketika 1-2 orang berkumpul dan memuji nama Tuhan, maka aku hadir di situ. Itulah sebabnya ketika di rumah ada perbaktian, ada worship pagi, Tuhan hadir di dalam rumah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mencari wajah Allah itu dengan satu komitmen yang sungguh-sungguh, yang menunjukkan bahwa kita rindu untuk berjumpa dengannya. Kita bisa lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. 1 Tawarik 16 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya selalu. Bapak Ibu, cari Tuhan selalu dalam hidup kita ini dengan cara-cara yang praktis. Ya, ketika kita datang ke rumah Tuhan. 1 Tawarik 6 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, dan 1 Tawarik 6 ayatnya yang ke-20, dan pada Gerson ialah Livi anaknya, dan anak Rakini ialah Yahat, dan anak-anak Rakini ialah Simna. Mereka selalu mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Mohon maaf saya salah ayat. 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-20. 2 Tawarik 6 ayat yang ke-20. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Denganlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Ketika umat Tuhan berkumpul di dalam rumah tangga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara berdoa, maka Tuhan hadir di dalam doa, dalam ibadah Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagaimana ketika Tuhan menepati janjinya, sebagaimana ketika doa Salomo dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-20. Doa Salomo ialah, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini. Mata Tuhan terbuka untuk melihat rumah tangga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Carilah selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat. Selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, jangan dulu bosan untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Cari lewat apa? Lewat baca ini Alkitab, baca ini firman Tuhan Bapak Ibu. Saya ini sudah baca Alkitab ini 11 kali, dari buku Kejadian sampai buku Wahyu. Dan sekarang sudah yang ke-11 di Ulangan pasal 6. Ini saya ada kasih tanda ini. Saya tadi pagi baca. Kalau setiap saya selesai baca 5 pasal, saya kasih tanda. Baca Alkitab ada banyak keuntungannya bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sudah mau jam 12, maka sudah mau selesai pasti. Resep terbesar dalam kehidupan kita untuk pembaruan rohani bagi kita yang keempat adalah meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa berarti Tuhan dimuliakan. Amin.
sengsara ketika kita ada di neraka. Jadi, mari kita tinggalkan dosa, nama Tuhan dipermuliakan. Tinggal 4 menit lagi. Dan untuk meninggalkan dosa, kita harus bertobat. Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-22 sebagai ayat kita yang terakhir. Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berbunyi, firman Tuhan berkata, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Bapak Ibu, kejahatan itu bukan hanya seperti orang yang membunuh, mencuri dan sebagainya. Saya menceritakan ini umpama saja yang misteri ya. Saya ceritakan kejelekannya beliau ke Pak Andi itu sudah apa? Kejahatan. Banyak orang kalau curhat ke kita harus jaga mulut. Niat kejahatan dalam bentuk apapun itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan. Mari kita bertobat untuk tetap baru di dalam Tuhan. Tinggal 1 menit lagi. Dan yang ketiga, untuk meninggalkan dosa, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan kita pada saat ini. Jangan dulu kesimpulan. Saya mau baca satu kutipan dulu. Kemenangan akhir, soalnya beberapa kali saya mau pakai kutipan nilai jawaban, mereka bilang, ada yang tanya ke saya, kamu ini kenapa nggak pakai kutipan nilai jawaban? Jadi saya mau kutipan nilai jawaban dulu. Karena jangan mereka nanti ke saya aneh lagi. Kemenangan akhir dalam babnya ke-27, dia katakan kebangunan modern, di mana saja firman Allah diberitakan dengan setia, hasilnya selalu terlihat, yang membuktikan bahwa itu berasal dari Allah. Untuk kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan kita, mari kita menginjil Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat kita bersaksi, menginjil, mengatakan kabar baik kepada orang, ada terjadi kemaluan dan kebangunan rohani terjadi dalam diri kita. Benar-benar jam 12 tepat kita pada saat mengalami pembaruan rohani, bukan karena kehebatan doa kita, melainkan karena Tuhan berkenan mendengar doa kita dan berkenan memenuhi kerinduan anak-anak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, engkau boleh melupakan wajah saya. Entah saya 1 tahun, 2 tahun di jemaat eklesia, mungkin saudara bisa lupa orang yang tidak ganteng ini, yang baru selesai gunting rambut. Tapi jangan lupa tempat resep yang saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mana bagaimana kita memenuhi, kita mendapatkan perburuan rohani dalam kehidupan kita adalah yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, berdoa senantiasa. Dan yang ketiga, pandanglah Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Dan yang keempat, meninggalkan dosa adalah harapan kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dapat mengikuti kita menyanyi lagu usia nomor 89. Kita nyanyikan semua baik. Kasih setia
kami boleh beribadah, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan boleh menuntun dan memberkati ibadah ini hingga boleh berakhir dengan damai dan sukacita. Bapa kami di sorga, Bapa yang penuh dengan kuasa, Engkau adalah roti hidup yang mana kami memerlukan setiap saat dan setiap waktu. Oh Tuhan kami di sorga, biarlah Engkau meneraikan firman-Mu pada saat ini sehingga akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami rindu agar terjadi kebangunan rohani dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun secara rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, Allah yang penuh kuasa yang kami sembah siang dan malam, kami rindu doa Yabes menjadi doa bagi kami semua yang terdapat di dalam 1 Tawarik keempat ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Biarlah ini juga menjadi doa dan permohonan kami di hari Sabat ini. Tuhan, sebelum umat-umat-Mu pulang ke rumah mereka masing-masing, biarlah mereka menerima berkat Tuhan pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.